Shalom semuanya, semangat pagi, happy Sunday. Jos kandos, gaspol, bakar, terus, amin. Mari dengan cepat kita dengar firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, jangan takut cobaan. Jangan takut cobaan. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus mengajarkan kita bahwa cobaan itu bukan dari Tuhan. Dengar, cobaan bukan dari Tuhan. Sekali lagi, cobaan bukan dari Tuhan. Jadi jangan latah, jangan kita meniru-niru apa yang diyakini orang lain di luar sana, selalu berkata pencobaan ini dari Tuhan. Dengar, Alkitab yang kita punya mengajarkan cobaan bukan dari Tuhan, tetapi pencobaan itu dari diri kita sendiri dan dari setan. Diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, karena kita punya keinginan, kita diseret dan dipikatnya, dan keinginan itulah yang dibuai. Jadi dengar saudara, cobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan. Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki keinginan. Ingat, kita semua memiliki perasaan, kita semua memiliki pikiran. Pikiran, perasaan, keinginan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Sebab keinginan itulah yang dipakai setan. Keinginan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencobai. Bahkan surat Yakobus mengajarkan
untuk supaya kita memperoleh mahkota kehidupan, untuk kita supaya memperoleh perkenanan Tuhan. Maka setiap Bapak Ibu Saudara yang dicobai, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, justru pencobaan ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita tahan uji dan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah berkata bahwa pencobaan ini dari Tuhan. Tidak pernah. Bahkan Tuhan sendiri yang memakai cobaan itu untuk supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita mendapatkan mahkota, bahkan untuk mendapatkan hikmat. Oleh karena itu dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, justru pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan, untuk kita tahan uji, dan untuk kita memperoleh pelajaran atau hikmat Allah. Orang Kristen tidak takut dengan cobaan. Justru cobaan itu datang memberikan kita hikmat, pengenalan akan Allah, membuat kita mengerti rencana Tuhan. Ingat sekali lagi, cobaan itu bukan dari Tuhan. Cobaan itu dari setan yang bekerja pada keinginanmu. Keinginanmu itulah yang mencobai engkau. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang keinginan kita. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan? Banyak sekali Bapak Ibu Saudara orang Kristen menyalahkan Tuhan, padahal itu dari dirinya sendiri. Bahkan jangan-jangan bukan juga dari setan, karena setan tidak menyuruh saudara, tapi diri saudara sendiri yang menyuruh. Bapak Ibu Saudara, hawa nafsu, keinginan itulah yang dipakai oleh setan supaya kita melawan Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara harus mengerti, yang datang dari Tuhan itu adalah pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dari Tuhan itu segala sesuatu yang baik. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, yang dari Tuhan itu adalah dalam Yakobus 3 ayat 17, yang dari Tuhan itu adalah pertama-tama murni. Dengar, murni. Oleh karena itu orang Kristen gak takut pencobaan. Jangan takut cobaan, karena setiap orang pasti ngalami cobaan. Tapi saudara harus bisa memanage cobaan itu dengan benar, supaya kita boleh mendapatkan hikmat Allah, dan supaya kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan, perkenanan Tuhan, bahkan duduk bersama Tuhan Yesus. Maka itu kalau saudara dicobai, saudara akan merasakan kebahagiaan, karena di situ kita mengerti kualitas iman kita, kualitas pengenalan kita akan Allah dan Kristus, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua yang dari Tuhan itu adalah yang baik. Memang ada juga Bapak Ibu Saudara kasus tertentu Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik untuk kebaikan kita, itu ada. Tetapi semua yang datang dari Tuhan pasti yang baik, yang murni. Saudara dengar, yang murni. Jadi kalau kita punya keinginan murni, itulah datang dari Tuhan. Itu bukan cobaan, keinginan murni. Selanjutnya pendamai. Yang dari Tuhan pendamai.
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Kita harus mengerti mana yang dari Tuhan dan mana yang dari diri kita sendiri. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, kalau saudara punya hubungan khusus dengan Tuhan, engkau akan tahu kapan Tuhan hadir, kapan Tuhan bertindak. Tidak semua saudara berkat itu secara khusus. Rata-rata berkat itu umum. Berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum itu adalah sebab akibat, diberikan kepada semua orang. Contoh berkat umum itu hujan untuk orang jahat, untuk orang baik, udara, dan juga apa yang saudara tabur, saudara tuai, itu berkat umum. Tabur tuai itu berkat umum. Saudara menabur jahat, ya saudara menuai jahat. Kalau kita menabur baik, ya menuai baik. Itu umum. Tapi ada berkat khusus. Dan berkat khusus itu untuk orang Kristen saja. Dan untuk orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi siapa? Dengar, bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Siapakah orang mengasihi Dia? Orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Orang yang dipanggil, dipilih, dan diserupakan. Dengar Bapak Ibu Saudara, berkat khusus milik orang Kristen. Saudara tahu mana yang dari Tuhan dan mana bukan. Berkat semua memang dari Tuhan. Ada dua berkat tapi umum dan khusus. Orang Kristen khusus. Karena apa? Saudara tahu Tuhan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, mari cek keinginan saudara. Setiap kita punya keinginan, tapi keinginan kita harus murni, harus mendatangkan damai, harus mendatangkan kemuliaan Tuhan, harus mendatangkan jiwa-jiwa, harus berdampak, berguna. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen semuanya halal, tapi apakah berguna? Kita harus mengerti kebenaran ini supaya kita bisa berjalan dalam rancangan Allah, dan cobaan yang kita hadapi, cobaan yang kita terima justru tidak menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, justru tidak membuat kita semakin kacau, semakin terpuruk. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa iblis itu mengaum-ngaum di sekitar kita, di sekeliling kita, betul, untuk menelan orang-orang yang berhasil dicobainya. Kita tahu bahwa iblis itu terus-menerus mau mencobai. Namun ketika kita orang yang dekat Tuhan, kita sudah mengerti, justru melalui cobaan yang kita alami itu, kita akan dapat menerima hikmat. Kita bisa mengerti lagi. Kita bisa mendapatkan tambahan pengalaman kita dengan Tuhan. Dan justru kita memperoleh mahkota kehidupan ketika kita mengerti cobaan ini dari siapa dan kita bertahan. Kita tidak tergoda, kita tidak tergiur. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Oleh karena itu jangan takut akan cobaan. Dan Bapak Ibu harus mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenalah Tuhan dengan benar.
Kenallah Tuhan dengan benar. Kenallah dirimu dengan benar, supaya saudara bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga cobaan yang kau alami itu tidak menghancurkan hidupmu, tidak menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan tata dalam hidupmu, kiranya penataan Tuhan itu semakin indah. Banyak sekali orang Kristen tidak tahan. Tuhan sudah menata hidupnya dengan baik. Hanya oleh karena nafsunya sendiri, hanya oleh karena keinginannya sendiri. Apa yang dibangun Tuhan dari mulanya dihancurkan sendiri. Kemudian minta tolong untuk Tuhan memulihkan lagi. Bapak ibu saudara, bangunan Tuhan dalam hidup saya sejak tahun 98 saya jaga terus. Saya jaga terus saudara, bangunan Tuhan harus tetap indah. Dan Tuhan akan membangun terus dalam hidup kita sampai sempurna, sampai genap. Oleh karena itu penting sekali saudara mengenal kebenaran. Ketika cobaan datang dalam hidupmu, lebih baik saudara diam. Lebih baik saudara di hadirat Tuhan. Jangan rusak rencana Tuhan oleh karena ambisimu. Jangan rusak rencana Tuhan oleh karena cita-citamu. Saudara, engkau akan tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dengar, ada banyak orang bertanya kepada saya, Bapak, bagaimana saya akan bekerja luar kota? Bagaimana saya akan lakukan ini, Pak? Bagaimana saya memutuskan ini, Pak? Saudara dengar, keputusan yang kau buat harus engkau kenal Tuhan. Engkau harus melihat bangunan Tuhan dalam hidupmu. Dan bangunan Tuhan itu akan kau lihat ketika engkau mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang memulai dalam hidupmu, Dia akan meneruskan dan Dia akan menyelesaikannya. Masalahnya kamu gak mau diselesaikan, kamu gak mau diteruskan, kamu mencari jalan sendiri. Saudara, orang yang tahu bagaimana Tuhan bergerak dan Tuhan sedang membuat bangunan dalam hidupmu semakin nyata, engkau akan mengambil keputusan secara spesifik. Dengar saudara, berkat dari Tuhan itu ada dua. Berkat umum itu untuk semua saudara. Penjahat ya dapat. Loh, penjahat kok diberkati? Lah ya mesti penjahat juga dikasih udara, penjahat juga dikasih hujan. Itu bukan berarti Tuhan berkenan. Dengar, berkat umum tidak menyatakan perkenanan Tuhan. Bapak ibu saudara, katakan amin. Orang ya saudara suka bohong ya. Orang yang suka, misalkan dia itu suka mencuri misalkan ya, atau dia itu benci sama orang, gak bisa mengampuni. Tapi saudara nilai ulangannya ya nilainya A. Dengar saudara, itu berkat umum. Bapak ibu saudara, berkat umum itu nggak ada hubungannya sama karakter gitu loh. Bener, berkat umum itu nggak ada hubungannya sama keadaan hatimu sama Tuhan. Bapak ibu saudara, orang yang rajin belajar, saudara pasti dia naik kelas dan mendapat nilai A. Saudara meskipun engkau ya, misalkan saudara adalah orang-orang yang misalkan suka pelayanan, suka berdoa, nggak pernah belajar, ya saudara nggak akan dapat dong nilai A. Jadi Bapak Ibu saudara harus mengerti, kalau orang Kristen hanya cari berkat umum, nggak usah jadi Kristen. Karena kekristenan itu berkat khusus. Kelahiran baru saudara aja berkat khusus. Jadi Bapak Ibu saudara adalah orang spesial. Kita semua orang spesial Bapak Ibu. Jadi kalau mindset kita selama ini hanya memikirkan berkat umum, ngapain jadi Kristen saudara? Kekristenan itu berkat khusus karena Tuhan hadir kepada umatnya.
Tuhan hadir di tengah umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti kebenaran ini. Berkat khusus itu diberikan dan berkat umum. Jadi orang Kristen dapat dua. Berkat umum sebab akibat tabur tuai, dan berkat khusus untuk saudara boleh berjalan dalam kehendaknya, dan saudara bisa menuntun orang yang buta, saudara bisa menyembuhkan orang yang sakit, saudara bisa melepaskan orang yang terikat terbelenggu. Dengan berkat khusus Anda bergerak, hikmat Allah turun, bahkan saudara mendapat mahkota kehidupan, dan engkau adalah orang-orang yang berbahagia sepanjang masa. Kenapa? Karena iblis mencobai saudara terus, tapi Bapak Ibu Saudara sudah tahu rahasianya. Bapak Ibu Saudara tahu ini pencobaan dari setan semua, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Intimidasi, ya, pendakwaan itu dari setan. Kalau saudara didakwa terus, diintimidasi, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Bapamu dan Tuhanmu tidak pernah melakukan itu. Roh Kudus selalu berkata, ayo maju terus, ayo bergerak. Tapi kalau kamu bebal, kamu dablek, Tuhan diam, Roh Kudus diam. Karena apa? Kamu menolak Dia. Saudara, kehendak bebas kita, hati-hati. Kehendak bebas kita akan melawan Tuhan. Kehendak bebas kita akan melawan Roh Kudus. Kehendak bebas kita akan menghancurkan hidup kita. Persembahkanlah kehendak bebasmu. Karena Adam dan Hawa jatuh bukan karena dosa. Adam dan Hawa tidak memiliki dosa. Pada masa penciptaan belum ada dosa. Tapi Adam dan Hawa punya free will. Adam dan Hawa punya keputusan menentukan nasibnya sendiri. Itu namanya free will, dan itu namanya keinginan dan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, keinginan kita itu bisa menghancurkan kita. Ketika Adam dan Hawa memakai keinginannya untuk mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, disitulah mereka jatuh di dalam dosa. Padahal tidak berdosa toh. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus meletakkan keinginannya kepada keinginan Bapanya. Tuhan Yesus meletakkan perasaannya kepada perasaan Bapanya. Tuhan Yesus meletakkan pikirannya kepada pikiran Papanya. Sehingga Tuhan Yesus tidak gagal. Saudara, jika Tuhan Yesus tidak meletakkan free will-nya kepada keinginan Papanya, maka Tuhan Yesus akan jadi seperti Adam dan Hawa. Tapi Tuhan Yesus telah menang. Bukan karena Dia Tuhan, bukan. Bukan karena Tuhan Yesus Tuhan kemudian Dia menang, bukan. Orang selalu berkata, Pak, Yesus itu kan Tuhan, jadi Dia pasti menang. Saudara dengar, Tuhan Yesus mengambil semua kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu engkau dicobai. Tuhan Yesus tahu merasakan bagaimana sakitnya hati ini. Tuhan Yesus tahu bagaimana rasanya sakit tubuh ini. Tuhan Yesus tahu bagaimana rasanya pikiran ini pusing dan stres. Tuhan Yesus sudah mengalami semua, tetapi Dia tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus tidak takut cobaan. Ketika Dia dicobai 40 hari. Maaf, setelah 40 hari puasa Dia dicobai oleh setan di padang gurun. Dia lawan setan. Karena apa? Karena Dia sudah menaruh hawa nafsu keinginannya kepada keinginan Bapanya. Dan Tuhan Yesus melawan setan bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus puasa 40 hari. Dia meremukkan dagingnya supaya Dia menang. Untuk kita, Tuhan Yesus rela menderita. Dan Dia
mendapatkan kemuliaan dari Bapaknya. Karena apa? Tuhan Yesus menang. Namanya ditinggikan karena dia menang. Andai kata Tuhan Yesus gagal, nama Yesus tidak berkuasa. Pelajari saudara, kapan nama Yesus berkuasa di muka bumi? Kapan? Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, namanya berkuasa. Setiap orang yang memakai nama Yesus, maka nama itu akan dahsyat bekerja. Kapan saudara? Waktu Tuhan Yesus menang. Menang atas apa? Cobaan. Berbahagialah saudara yang dicobai hari ini, karena melalui pencobaan itu engkau akan mendapat hikmat, engkau akan mendapat mahkota, dan engkau semakin dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui hidupmu. God bless you all. Mari berdoa. Uripe sande koto kurama sandu, kerepe sande koto kurima sandaraya maso, korebe sande koto kurama yaraya masi, ande kurima rima, ande kurima rima, ande kurima rima, sandu kurobo shikinara masi, inu kurama rama yamaso, erepe sekinara maramaso, enerema sekinara mayamaso. Bapa, kami dengar suaramu. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami mengerti segala cobaan, dakwaan, segala intimidasi, segala pengaruh-pengaruh, godaan-godaan itu bukan datang darimu Bapa, tetapi dari setan dan dari keinginan kami. Kiranya Roh Kudus melalui Pentakosta ini kuasai roh kami, kuasai keinginan kami, kuasai pikiran, kuasai perasaan kami, supaya selaras dengan keinginan-Mu ya Aba. Kami mohon Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami terus menghancurkan kedagingan kami, meremukkan terus di hadirat-Mu Bapa. Hanya di hadirat-Mu kami remuk, hanya di hadirat-Mu kami hancur, supaya iblis tidak akan dapat mencobai kami. Uripe sandar rama ramasi. Justru pencobaan membuat kami semakin berhikmat. Justru pencobaan membuat kami semakin tahan uji. Justru pencobaan membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau. Uripe sandar rama ramayasi. Berkat khusus Kau sediakan ya Bapa, bukan berkat umum, berkat khusus, karena kami tahu di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bertindak. Urupe sekaramase, khususnya hari ini Bapa, hari Minggu ibadah raya, kiranya kiamat terjadi hari ini in the name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, kiamat terjadi hari ini Bapa. Kami terangkat semua, ketika kami beribadah semua terangkat. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan imam-imam yang bertugas di dalam ibadah raya dan juga live streaming sampai nanti malam. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu ya Aba, ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka dua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan, berkat khusus, berkat umum turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Jos Gandos, Gaspol, bakar terus ya, mengerang terus.